Hujan deras di Bogor, di mana belasan rumah terendam banjir dan tertimbun lumpur. Bendung Katulampa siaga 3, 41 titik di Jakarta waspada banjir. Rekaman kamera warga memperlihatkan arus air mengalir deras di atas jalan hingga membuat tanggul penahan tebingan ambrol. Akibatnya belasan rumah di Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Jawa Barat terendam banjir hingga tertimbun lumpur. Selain merendam belasan rumah, banjir juga menyebabkan 2 rumah rusak parah tertimpa material bangunan yang ambruk tersebut akibat diterjang banjir. Tim SAR gabungan bersama warga bahu-membahu membantu warga membersihkan lumpur yang berada di dalam rumah. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak pada Senin malam membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat drastis. Debit air yang awalnya berada dalam status normal yakni 30 hingga 40 cm melonjak ke ketinggian 140 cm atau status siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Senin sore. Petugas pun mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras di kawasan Jabodetabek membuat Kali Ciliwung meluap dan merendam ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Sejak pagi, warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terpaksa beraktivitas di tengah banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan ada yang menggunakan ban untuk beraktivitas. Banjir disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung setelah hujan deras di Bogor Senin sore hingga malam. Untuk sekarang masih antara 100 cm sama 125 cm. Ini penyebabnya? Kiriman sih, emang hujan, cuma di sini nggak dampak banjir. Ini karena kiriman dari Bogor. Meski kerap dilanda banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung mengepung ratusan rumah warga di RT 5 dan RT 17, RW 8, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kali Ciliwung meluap usai hujan deras mengguyur kawasan Jabodetabek Senin sore. Ketinggian air bahkan mencapai hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir sama kiriman. Paling semeter ada itu. Semeter ada. Ini saya ngungsi. Ngungsi kemana, Pak? Itu di atas. Ada 3 sedikit. Meski dikepung banjir, sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka, sementara sebagian lainnya mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari Jakarta Selatan, Helmin Sajangbati, iNews melaporkan. Diterjang banjir bandang, ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengungsi. Akibat banjir ini, ratusan rumah terendam banjir dan jembatan penghubung 2 desa terputus. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan. Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran Sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Senin sore. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar 2 desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan terputus. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat terobos genangan banjir mogok akibat mati mesin. Anggota polisi membantu mendorong pengendara yang mogok di tengah genangan banjir. Banjir di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan.
dan juga ada tanah longsor di Desa Sukarame. Dan kami Sarsamapta telah melaksanakan atau membantu warga menyeberangkan karena terjadi luapan air hujan menyeberang ke jalan sehingga warga masyarakat susah untuk melintasi jalan tersebut. Hingga saat ini, petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga telah kembali ke rumah mereka dan mulai membersihkan rumah dari material banjir. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi sejumlah warga sibuk membersihkan material lumpur dan sampah yang menumpuk di rumah mereka. Warga pun memindahkan perabotan yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa ini, perabotan dan alat elektronik warga rusak, bahkan sebagian hilang terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 juga rusak terendam banjir. Dari data sementara BPBD, sebanyak 500 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat dan juga tetangga. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait banjir yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, kita akan terhubung langsung pemirsa dengan jurnalis iNews, ada Budi Setiawan yang kini berada di Desa Cikahuripan. Selamat siang rekan Budi. Selamat siang Pram. Iya, bisa Anda kabarkan seperti apa kondisi terkini banjir di Desa Cikahuripan saat ini? Ya, saat ini di tempat saya melaporkan di Kampung Tugu di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, petugas dari TNI, Polri, serta relawan sudah mulai membersihkan material lumpur yang terbawa oleh aliran luapan Sungai Cisolok. Di Desa Cikahuripan ini rencananya nanti akan digunakan sebagai posko untuk bencana alam ini. Maka dari itu, para petugas gabungan ini terus melakukan pembersihan supaya kantor desa ini bisa segera digunakan oleh petugas untuk dijadikan sebagai posko. Dapat dilihat sendiri bahwa material lumpur yang terbawa aliran Sungai Cisolok ini lumayan tebal. Para petugas pun kesulitan karena ketebalannya lumayan cukup dalam juga, Pram. Oke, baik rekan Budi, artinya untuk hari ini, per hari ini banjir sudah benar-benar surut di desa Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk hari ini sejak semalam tadi banjir sudah mulai surut. Di Kecamatan Cisolok ini, Desa Cikahuripan ini merupakan lokasi paling parah dari 8 desa yang ada di Kecamatan Cisolok. Ya. Sehingga warga yang mengungsi pun cukup banyak. Sebanyak 500 kepala keluarga yang terdiri dari 1.500 jiwa, Bram. Kalau menurut pandangan mata Anda di sana dan informasi yang Anda dapatkan di desa Anda melaporkan saat ini, rekan Budi, jika sekarang sudah surut, apakah mungkin banjir akan kembali terjadi jika debit air hujan ini turun besar kembali? Ya, untuk cuaca di lokasi saya ini emang cukup mendung ya. Hal itu dikhawatirkan akan terjadinya kembali banjir susulan apabila hujan dengan intensitas tinggi terus-menerus mengguyur wilayah ini, Pram. Antisipasinya apa dari pihak Pemdes tempat? Ya, tadi juga dari pemerintah menghimbau kepada warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Cisolok ini untuk tidak berada di rumah. Pemerintah pun menghimbau kepada warga untuk tetap berada di pengungsian. Kalau sejauh ini dari Pemdes tempat untuk menghindari luapan sungai yang begitu melimpah di sana akibat air hujan, apa yang mereka lakukan saat ini, rekan Budi? Ya, warga pun mulai membersihkan aliran sungai ataupun semua material-material sampah yang ada di
pinggir jalan ini semua dibersihkan untuk supaya tidak menghambat aliran sungai. Oke, baik. Rekan Budi, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita berharap banjir tidak kembali terjadi di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, rekan Budi. Sementara itu pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah terendam banjir hingga hampir 1 meter. Ya pemirsa, genangan air paling tinggi berada di sekitar kawasan Polifurneka hingga bundaran kawasan industri Kendal yang mencapai 1 meter. Sejumlah pekerja yang hendak berangkat kerja pun terjebak tidak bisa masuk ke dalam kawasan pabrik. Begitu juga pekerja yang hendak pulang tidak bisa keluar kawasan pabrik karena ketinggian air yang cukup tinggi. Para pekerja menyebut jalan di kawasan industri Kendal ini kerap tergenang jika terjadi hujan deras, sehingga menghambat aktivitas pabrik. Mau berangkat kerja? Berangkat. Oh, ini gak jadi berangkat berarti, Mas? Gak jadi. Gak bisa lewat berarti, Mas? Tidak bisa lewat, Pak. Oh, tinggi banjirnya, Mas? Segini, Pak. Oh, segitu ya, pinggang. Itu memang kalau hujan memang sering banjir, Mas? Sering banjir. Diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Sementara itu pemirsa, banjir di Jalan Pantura, Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah juga semakin meluas. Hingga hari ini debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tempatnya di depan pintu masuk RSUD Agung. Genangan air hingga kini masih menggenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di jalan nggak ada pembeli berarti ya? Ya, malas masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit. Ya, kalau misal tawar ya. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan.
Ya pemirsa, untuk informasi terkini di wilayah Kaligawe, Semarang, pemirsa, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Andre Aprianto di sana. Selamat siang rekan Andre, bagaimana kondisi terkini debit air di Kaligawe hingga siang ini? Ini saya melaporkan langsung di titik terdalam, tepatnya di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, di Jalan Kaligawe, Kecamatan Gayam Sari, tepat di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kali ini saya melaporkan langsung di atas perahu karet yang digunakan petugas Koramil Gayam Sari dan juga petugas Genuk Sari dan juga Polsek Genuk Sari untuk mengevakuasi ataupun membantu warga dan juga petugas medis yang akan mengakses Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dapat saya gambarkan, Pram dan juga pemirsa, kondisi terkini di depan saya, yaitu di Jalan Kaligawe Semarang ini, kondisinya ketinggian air mencapai 1 meter atau lutut sepaha orang dewasa. Kali ini juga terlihat beberapa antrian truk-truk besar yang mencoba melintas di Jalan Kaligawe, tepatnya di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini, terlihat memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari atau mengamankan kendaraannya dari ketinggian banjir. Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di sini warga dan juga petugas medis ataupun pasien yang akan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengakses melalui perahu karet yang disediakan oleh Koramil Genuk Sari dan juga Polsek Genuk Sari Semarang untuk dapat memperlancar laju atau aktivitas medis di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini. Oke, arus lalu lintas di sana lumpuh karena banjir. Ini selain harus dibantu dengan perahu, bagaimana dengan kondisi warga yang berada di sekitar sana? Rekan Andre, apakah memang sudah diungsikan? Baik, Pram dan juga pemirsa, ketinggian banjir kali ini disebabkan karena memang tadi pada pagi hari hujan kembali mengguyur kota Semarang dalam intensitas sedang hingga deras dan dalam durasi yang cukup lama. Hal ini menyebabkan banjir yang kemarin sore sudah mulai surut, kali ini kembali tinggi dan mencapai 1 meter lebih. Dapat kami gambarkan petugas Koramil dan Polsek Genuk Sari mengevakuasi pasien yang selesai berobat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung menggunakan perahu karet. Dan tepat di seberang jalan sana ada beberapa kendaraan yang harus mengantri untuk memperlambat laju kendaraannya. Oke, baik, Andre melaporkan langsung dari Kaligawe di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Andre, tetap hati-hati di sana untuk melaporkan kembali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini mengenai masih baru terkait informasi dari Semarang pemirsa, di mana pemerintah kota Semarang melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi banjir di wilayah kota Semarang. Salah satunya adalah penggunaan pompa dan rekayasa cuaca. Pemerintah kota Semarang terus berupaya menangani banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Genuk dan sekitarnya yang sudah terjadi sejak pekan lalu. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat mendampingi Gubernur Jateng meninjau lokasi banjir di Kecamatan Genuk. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan pompa. Namun proses penggunaan pompa untuk mengurangi debit air lokasi terdampak banjir mengalami sejumlah kendala. Pemerintah Kota Semarang juga menyoroti penyaksian masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan banjir. Yang penting sebenarnya pompa sih. Ya, ada beberapa kendala, misalnya pompa harus melewati jalan besar. Jalan besarnya mengganggu aktivitas ekonomi warga. Ada beberapa yang harus dikomunikasi sampai Kapolseknya turun, baru boleh pasang pompa. Ya itulah macam-macam warga kita. Saya menghimbau saja, sebenarnya kalau untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, ya, yang mohon masyarakat dapat menyadari lah. Ini beberapa hal, misalnya ada
saluran-saluran yang tertutup di depan rumah, kemudian di pertigaan jalan, ya kita harus lakukan sudetan. Karena kalau enggak wilayah lainnya itu terdampak. Selain menggunakan pompa, upaya penanganan banjir juga dilakukan dengan rekayasa cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan ekstrim di wilayah kota Semarang. Sementara itu, Pemkot Semarang juga mendirikan posko darurat untuk warga korban banjir. Posko ini berfungsi untuk memantau kesehatan warga, dapur umum, dan penyaluran bantuan logistik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah membuat cemas warga. BMKG meminta warga mewaspadai terhadap bahaya bencana hidrometeorologi mulai dari hujan ekstrim hingga angin kencang. Salah satu rumah hancur. Bencana hidrometeorologi mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana ini disebabkan oleh faktor cuaca serta air. Interaksi atmosfer, air, dan daratan berujung pada cuaca buruk pemicu bencana hidrometeorologi. Hujan ekstrim pemicu banjir, angin kencang, kekeringan, hingga suhu panas ekstrim menjadi penanda datangnya bencana hidrometeorologi. Tidak sedikit kerugian ditimbulkan dan juga korban jiwa yang berjatuhan usai banjir atau longsor. Kerusakan pada lingkungan serta kualitas udara juga tak bisa dihindari usai bencana alam melanda. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah provinsi mulai dari Aceh, Jawa Barat, hingga Maluku Utara agar berhati-hati terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Langkah kecil seperti membersihkan selokan di sekitar tempat tinggal dan menanam pohon bisa menjadi upaya persiapan menghadapi bencana ini. Tidak hanya cuaca yang ekstrim, tetapi kewaspadaan juga harus ekstrim ditingkatkan untuk keselamatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan kios pedagang hewan dan buah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibongkar petugas. Pembongkaran lapak diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris seorang pedagang yang hewan dagangannya pun mati. Aduhin kayak apa kayak gitu? Kerjanya cuma ngopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Capek-capek gimana sih kerjaannya? Formalitas doang apa? Viral aja. Viral kalian semua. Penyiksaan hewan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai membongkar lapak pedagang Pasar Barito di Kebayoran Baru Senin pagi. Penertiban bangunan ini sebagai bagian revitalisasi Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Penertiban dilakukan tim penertiban terpadu tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang tidak mengindahkan 3 surat peringatan yang disampaikan Satpol PP Jakarta Selatan untuk mengosongkan tempat usaha dan menempati lokasi yang telah disediakan di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Pembongkaran ini diwarnai tangis histeris pedagang saat mengetahui hewan dagangannya mati. Ada mati Pak. Ini penyiksaan semuanya Pak. Kerja lu mana? Kerjaannya aparat sama pemerintah nih, lihat. Sementara para pedagang lainnya melakukan protes dengan duduk di jalan raya. Mereka menolak dipindahkan ke Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran kios. Ya, kita lapor demo, tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Bang. Dipindahkan, kalau dipindahkan di Lenteng Agung kan tempatnya nggak sesuai, Mas, di bawah. So, yang mau beli siapa? Cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang segitu banyaknya gitu loh, Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran saya. Kok orang di Indonesia kok sama orang Indonesia kok kayak gitu caranya, sampai
mengeluarkan beribu-ribu personil itu untuk apa? Kayak perang Palestina aja. Harapannya apa yang diharapkan sama pemerintah? Orang tempat aja dibongkar kok diharapkan. Harapin apa? Nggak bisa pemerintah ngasih pengharapan orang kecil. Orang tempat kayak gini aja dibongkar kok. Mau dikasih apa lagi? Gimana? Ya ini dibongkar paksa lah ini. Wong dia juga nggak punya istilahnya surat tugasnya nggak punya. Jadi semena-mena sama orang kecil cuma diinjek-injek aja ini. Ya kemarin mau direlokasi mas. Relokasinya itu nggak layak sama sekali mas. Kita sama ada bunuh diri. Sebelumnya, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jaksel telah memberikan sosialisasi kepada para pedagang untuk pindah ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung dengan fasilitas yang lebih layak, higienis, dan strategis. Saat ini Pemprov Jakarta tengah melaksanakan langkah strategis mewujudkan penataan kota yang lebih tertata, hijau, dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggabungkan 3 taman ikonik di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu bernama Taman Bendera Pusaka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini nasib artis Nikita Mirzani terkait kasus hukum yang membelitnya akibat laporan Dr. Reza Gladys ditentukan. Nikita Mirzani menghadapi sidang putusan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang vonis, Nikita Mirzani mengaku sangat siap dalam mendengarkan amar putusan. Nikita sebelumnya mengaku yakin bisa bebas dari jeratan hukum. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys bermula dari ulasan negatif terhadap produk skincare yang berujung pada dugaan pemerasan 5 miliar rupiah, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kasus ini, Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Nanti marah loh wartawannya. Oi, lagi aja Mbak, ya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Nisa. Apakah sidang vonis Nikita Mirzani sudah dimulai siang ini? Hari ini memang dijadwalkan sidang vonis artis Nikita Mirzani dimulai pada pukul 11 siang. Namun kami mengonfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum baru saja tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 11:30 siang. Itu artinya memang sejumlah perangkat hukum yang dijadwalkan akan tiba semuanya pada pukul 11. Hingga siang hari ini kami masih menunggu tanda-tanda dari Jaksa Penuntut Umum dan juga dari pihak terdakwa memasuki ruang sidang. Dilihat di layar televisi Anda, pemirsa, memang sejumlah persiapan sudah rampung dilakukan, termasuk pengawalan cukup ketat di area ruang sidang. Kami awak media pun juga sudah bersiaga untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang dijadwalkan hari ini di hari Selasa 28 Oktober 2025. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Menurut Jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan pencucian uang. Hingga kini kami pun juga masih terus menantikan dari terdakwa Nikita Mirzani sudah tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 11 siang tadi. Kami juga sempat mewawancarai apa persiapan yang dilakukan. Nikita menjawab bahwa ia berdoa dan cukup optimis bahwa dia yakin bahwa ia tidak bersalah
karena saat ini memang kami pun juga masih terus menantikan jalannya sidang vonis yang akan dilangsungkan pada siang hari ini. Tepat pada pukul berapa, Pram? Kami juga masih terus menantikan, kami belum mendapatkan konfirmasi di jam berapa kira-kira sidangnya akan dimulai pada hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia, kami masih menanti informasi perkembangan terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, sebelumnya terdakwa Nikita Mirzani tuntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Dalam sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT terungkap Komandan Kompi terdakwa Letu Ahmad Faisal mencambuk korban memakai selang. Ibunda Prada Luki meluapkan amarah dan meminta pembunuh anaknya dipecat dan diganjar hukuman seberat-beratnya. Bosong bunuh anak bosong harus dipecat. Bosong pecat. Manusia iblis. Bosong harus pecat. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan Militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter dan 2 karyawannya. Akibat pengeroyokan, korban menderita sejumlah luka. Video warga merekam sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Dusun Karangmalam, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Bahkan seorang pria berkacamata hitam diduga kepala desa melempar botol air mineral ke arah rumah korban. Meski kepala desa telah meminta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Penyerangan diduga dipicu ketegangan antara istri korban dengan kepala desa setempat. Akibatnya sang suami yang juga seorang dokter dan 2 karyawan terluka, bahkan mobil korban juga dirusak. Damai silakan, damai, tapi
mungkin proses hukum masih kita lanjutkan, Pak. Jadi sejauh ini alhamdulillah mungkin pihak kepolisian juga pihak kepolisian itu mungkin sudah membuat kondisinya kondusif ya Pak. Jadi tidak ada ancaman yang kami terima, tidak ada sejenis kayak gitu ya Pak. Ancaman-ancaman itu tuh sampai detik ini sih kita nggak ada menerima Pak, alhamdulillah. Kita dapat keadilan yang seadil-adilnya, keadilan ditegakkan supaya nanti jadi pelajaran ke depan bahwa hal-hal seperti itu tidak dibenarkan Pak di negara kita ini, negara hukum ini Pak. Gitu. Korban berharap kasus penganiayaan tetap diproses secara hukum. Sementara, kekerasan pengeroyokan terhadap dokter yang diduga oleh oknum kepala desa hingga saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sidang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Priguna Anugrah Pratama memasuki babak tuntutan dari JPU. Priguna dituntut 11 tahun penjara. Sidang yang digelar tertutup dipimpin Majelis Hakim Lingga Setiawan. Akhirnya Priguna dituntut 11 tahun penjara. Priguna tersangka pencabulan terhadap 3 orang pasien RSHS pada Maret 2025 lalu. Priguna didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan nota keberatan. Menurutnya, ada satu uraian yang tidak dibacakan JPU pada pembacaan tuntutan. Tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini. Sementara sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purubaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purubaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purubaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Meski pemerintah melarang secara total impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dan garmen dalam negeri, sejumlah pembeli dan pelaku usaha thrift kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta menghambat pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan pemirsa, berikut laporan Jen Cahyani dari Pasar Senen, Jakarta.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan kebijakan tegas mengenai larangan impor pakaian bekas. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus memperkuat industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Nah, saat ini sekarang saya berada di Pasar Jaya Senin, tempat di mana atau lokasi di mana masyarakat memburu untuk membeli pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan thrifting. Nah, ini kalau aktivitas yang ada di sini memang dari para pedagang masih aktif berjualan pakaian bekas atau thrifting dan juga masih banyak sekali diburu oleh masyarakat yang ingin membeli baju-baju bekas atau baju-baju second yang terkenal dengan harganya yang murah. Respon dari pedagang maupun juga pembeli memang cukup keberatan kalau harus digantikan barang yang semula barang impor atau baju bekas impor, kalau digantikan dengan baju bekas dari lokal, dari dalam negeri, ini mereka keberatan. Kalau dari sisi pedagang, ini mereka menyampaikan kalau barang impor ini lebih murah, kemudian kualitasnya juga lebih bagus. Sementara kalau dari sisi para pembeli mengaku mereka keberatan kalau akan digantikan barangnya dengan baju-baju dari dalam negeri karena nanti modelnya akan berbeda, jenisnya akan berbeda, tidak menutup kemungkinan juga harganya akan berbeda, lebih mahal. Sangat sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu, karena kan salah satu thrifting terutama untuk UMKM kecil seperti kita ya bisa mengurangi para pelajar yang fresh graduate terutama, dan juga mengurangi mengurangi pengangguran juga pastinya. Ikut aja sih aku Kak. Tapi kan nanti barangnya akan beda-beda nih Kak, atau harganya juga kemungkinan akan beda-beda. Baiknya iya atau nggak usah, atau tetap kayak sekarang aja? Kayak sekarang aja. Tergantung sih, kan aku nge-thrift juga lihat dulu, misalkan ada orang yang pakai baju yang aku mau, terus aku pengen beli kayak dia, aku nyari kayak gitu. Tergantung. Itu dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Aris Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu di topik lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden
Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. KPK akhirnya memulai tahap penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahap penyelidikan, di mana KPK mengaku hingga kini belum bisa memberikan rincian walaupun penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun. KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi atau data terkait WUS bisa menyampaikan kepada KPK. Isi dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Isu kian memanas saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan utang proyek warisan Jokowi itu. Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Hutang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Jokowi akan bicara soal kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Apa itu?
misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Presiden ke-7 Jokowi juga menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar atau gimana Pak? Gimana? Konsepnya apakah Polres Indosiar? Ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ironis, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemirsa, jeratan judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat. Mirisnya lagi, para pelaku judol juga berasal dari kalangan petani, anak-anak hingga tunawisma. Bahaya candu judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga aparatur sipil negara.
Menurut data Kejaksaan Agung, sedikitnya 88% pelaku judi online merupakan laki-laki, sementara pelaku judi online perempuan menyumbang angka 11%. Mirisnya lagi, jeratan judi online tak hanya memikat kalangan atas, melainkan juga kalangan rakyat kurang mampu, baik dewasa hingga anak-anak. Kejaksaan Agung juga membongkar fakta bahwa para pelaku judi online berasal dari beragam latar, mulai dari para petani, murid, bahkan tunawisma. Mereka tergiur dengan keuntungan maya yang nyatanya hanya sementara. Beragam cara telah dilakukan untuk memangkas aktivitas judi online. Memblokir ratusan ribu situs judi online, menangkap puluhan tersangka, baik bandar dan juga pelaku. Hingga literasi dan edukasi bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan perangkap yang hanya menyengsarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang pengantin di Kabupaten Kulon Progo viral setelah melangsungkan pernikahan menggunakan mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo. Selain untuk berhemat, menikah dengan mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan tersendiri untuk pengantin. Video pernikahan sepasang pengantin di Kulon Progo, Yogyakarta ini sempat viral di media sosial. Tak seperti pernikahan pada umumnya, pasangan pengantin ini menikah dijemput tidak dengan mobil sewaan, melainkan dengan mobil dinas milik Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ternyata pasangan pengantin Indri Cahya Esti asal Kelurahan Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan, dan Jackie James ini sengaja mengajukan permohonan peminjaman mobil dinas Wabub. Selain untuk berhemat, menikah dengan diantarkan oleh mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk pengantin. Kalau itu dilihat dari sekarang kan biaya mobil rental aja udah mahal, bensin, supir kita udah enak lah gitu. Wakil Bupati Kulon Progo mengatakan tak keberatan dengan disewanya mobil dinas miliknya. Bahkan ia turut menanggung ongkos bahan bakar, sopir, serta dekorasi mobil. Saat ini yang kita terima sudah 5 dalam 1 bulan. Yang kemarin bulan ini ada 5, mungkin bulan depan belum tahu. Yang tentunya kami apapun untuk masyarakat, insya Allah kami akan selalu berikan yang terbaik. Meminjam mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo, warga hanya perlu mengajukan permohonan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Kabupaten Kulon Progo ke kantor Wakil Bupati. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat dijadikan kunci memperluas pasar dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Melalui ajang Jogja Halal Market, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera memiliki sertifikat halal. Dihadiri para pelaku UMKM dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Acara ini juga menggelar talk show halal dan penjelasan sertifikat halal. Sertifikasi halal bukan hanya soal nilai religius, namun juga standar global yang mampu meningkatkan percayaan pasar sehingga mampu bersaing hingga pasar internasional. Halal ini seperti kita sebutkan tadi bukan hanya sekedar soal administratif, soal logo, soal sertifikat, tapi juga soal peluang usaha yang lebih besar dari itu, yaitu memperluas pasar, jaringan market baik domestik maupun global, begitu juga untuk meningkatkan keyakinan para pelaku usaha kita akan semakin kuat menghadapi kompetisi membanjirnya produk-produk impor yang halal datang dari luar. BPJPH juga mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang masih dibuka untuk 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya program halal ini, saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas program yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan program ini dapat dilanjutkan dan berjalan dengan baik.
karena program ini sangat membantu kami para UMKM sehingga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jogja Halal Market menjadi bukti nyata kolaborasi antara BPJPH dan pemerintah daerah DIY memperluas ekosistem halal di tanah air sehingga mampu memperkuat daya saing produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana religius dengan lantunan sholawat bergema dalam kegiatan Kaltim Bersalawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Penyelenggaraan Kaltim Bersalawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Suasana religius dengan lantunan selawat bergema dalam kegiatan Kaltim Berselawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-60 Bank Kaltim Tara yang mengusung tema inovasi dan dedikasi 60 tahun Bank Kaltim Tara. Hadirnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bersama Majelis Ahbabul Mustafa menjadi daya tarik utama yang mengundang kehadiran kurang lebih dari 10.000 jemaah dari berbagai wilayah Kalimantan Timur. Lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Haji Mahmud Syarkani membuka acara dengan penuh kehusyuan, menciptakan suasana yang hangat dan menyentuh hati. Keberkahan bisa diraih dengan melaksanakan kegiatan salawat. Turut hadir dalam acara ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid yang memberikan sambutan terkait Kaltim Bersolawat dan peringatan Hari Santri. Penyelenggaraan Kaltim Bersolawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Keharmonisan keduanya diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Zionis Israel dan Hamas, situasi di Palestina masih jauh dari kata aman. Aksi kekerasan masih dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Meski gencatan senjata telah dilakukan, namun warga Palestina masih mendapat tindakan represif dari tentara Israel. Di tepi barat, sekelompok tentara Israel menganiaya dan menangkap seorang pria Palestina disabilitas bernama Ghassan Jaradat. Dalam video, Ghassan didorong hingga terjatuh ke jalanan. Penganiayaan dilakukan setelah tentara Israel menyerbu rumahnya. Belum diketahui alasan penganiayaan. Ya, sementara itu ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda pengungsian karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Dua tahun perang Hamas-Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Restrukturisasi besar-besaran harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina.
Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan. Warga Gaza yang terluka dan sakit tiba di Yordania untuk terima perawatan khusus. Evakuasi merupakan inisiatif Raja Abdullah. Beberapa pasien yang terluka dan sakit dari jalur Gaza telah tiba di Yordania untuk menjalani perawatan khusus di rumah sakit. Kedatangan para pasien dari Gaza ini menjadi bagian dari gelombang ke-14 atas inisiatif Koridor Medis Yordania. Pasien yang terluka menunggu di aula, sementara beberapa terlihat menerima perawatan di dalam ambulans. Media lokal melaporkan bahwa gelombang ke-14 inisiatif Koridor Medis mencakup 34 pasien dan 78 pendamping. Sejak inisiatif dimulai, Yordania telah menerima 911 orang dari jalur Gaza, termasuk 266 pasien dan 645 pendamping. Pemirsa, 3 mobil mewah diserahkan PT Bank MNC International (TBK) atau MNC Bank kepada nasabah beruntung pemenang Grand Prize tabungan dahsyat arisan MNC Bank. Program ini menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik pada nasabah setianya. Program tabungan dahsyat arisan dengan hadiah bernilai miliaran rupiah menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setia. PT Bank MNC International TBK atau MNC Bank menyerahkan 3 unit mobil sebagai grand prize yang diserahkan di beberapa daerah, yakni Mercedes-Benz C300 AMG Line, Chery Tiggo Cross Premium, dan Mitsubishi Xpander Exceed CVT. Salah satunya Sri Agustina, nasabah asal Jakarta yang beruntung mendapatkan grand prize tabungan dahsyat arisan berupa mobil mewah Chery Tiggo Cross Premium. Terima kasih kepada MNC Bank. Selama saya jadi nasabah MNC Bank, nggak ada kekurangannya. Alhamdulillah lah, saya jadi nasabah MNC itu udah kurang lebih hampir 7-8 tahun ya, gitu kan. Jadi buat saya MNC kedepannya tetap jadi bank yang terbaik. Dan bahkan akan harus lebih baik lagi dari bank-bank yang lain. Program tabungan dahsyat hunian dari tahun lalu kami lanjutkan kembali di tahun ini, dan kami juga memberikan 3 unit mobil dan akan kami undi dalam waktu dekat. Untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah, tentu kami menyediakan layanan-layanan yang berkualitas. Salah satunya adalah pelayanan kami di dalam cabang, dan juga kami menyediakan layanan perbankan digital, yaitu Motion Bank. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank menegaskan jati dirinya sebagai institusi keuangan perbankan yang semakin dipercaya dan dikenal para nasabah setianya. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dede Rudi Ahmad Putra iNews melaporkan.